Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang barisan aritmatika. Kali ini kita akan melanjutkan pada deret aritmatika. Apa bedanya barisan dengan deret? Nah, kalau barisan berbaris, kalau deret berderet. Bagus. Tapi bukan itu ya. Jadi, untuk deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, kan kalau barisan aritmatika untuk penulisannya itu kan kalau ada U1, U2, U3 sampai UN. Nah, kan penulisannya seperti ini ya. Suku yang pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Nah, dinamakan dengan barisan aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika sendiri, seperti penjelasannya yaitu penjumlahan. Maka untuk deret aritmatika yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN. Oke, jadi untuk barisan penulisannya pakai koma ya, seperti ini. Untuk deret pakainya penjumlahan. Deret aritmatika. Nah, untuk barisan sendiri kita lambangkan dengan UN atau suku ke N. Tapi untuk deret kita penulisannya pakai SN. Oke. Menentukan sukunya yaitu pakainya UN, menentukan jumlah sukunya pakainya SN. Nah, kita ingat-ingat sebentar tentang barisan aritmatika. Misalnya ada sebuah bilangan 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukanlah suku pertama, beda, dan suku kelimanya. Nah, untuk suku pertamanya kan biasa kita tuliskan dengan A ya. Suku pertamanya berapa? Kan udah kelihatan ya berapa? 3. Untuk bedanya berapa? Bedanya kan suku kedua dikurangi suku yang pertama. Suku keduanya 5, suku pertamanya 3. Jadi 5 kurangi 3 yaitu 2. Nah, dan suku kelimanya yaitu berapa? U1, U2, U3, U4, U5. Jadi U5-nya adalah 11. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah S5. S5-nya berapa? S5-nya ya tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 11 yaitu 35. Gampang ya? Membedakan antara barisan dengan deret aritmatika. Tapi, kalau yang ditanyakan adalah S75. Nah, gimana ini caranya? Apakah kita akan menjumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah sampai ke 75 gitu. Kan nggak mungkin ya, pasti akan memakan banyak waktu dan memakan tempat juga. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus SN-nya. Rumus SN-nya itu gimana? Nah, langsung aja ya kita masuk ke rumus deret aritmatika. Untuk barisan aritmatika kita tulis dulu ya rumusnya biar nggak lupa, soalnya barisan dengan deret saling berkaitan. Untuk barisan aritmatika yaitu UN ya, masih ingat apa UN? A plus N-1 kali bedanya. Kemudian untuk SN-nya gimana? Nah, untuk SN-nya yaitu N per 2 dikali 2A plus N-1 kali bedanya. Atau juga bisa menggunakan N per 2 dikalikan dengan A tun.
A plus UN-nya. Gitu. Nah, jadi untuk yang SN ini ada 2 rumus, tapi hasilnya akan sama. Kita kotakin dulu. Nah, jadi S75-nya S75 sama dengan N per 2. N-nya berapa? 75 per 2 dikali 2A. Berarti kan 2 dikalikan dengan A. A itu apa? Suku pertamanya ya. Berapa tadi? Kan 3. Ditambah N-1. N-1 kan tadi N-nya 75. 75 kurangi 1 yaitu 74. Dikalikan bedanya. Bedanya berapa tadi? Kan 2 ya. Nah, jadinya 75 per 2 kan nanti pecahan hasilnya ya, atau koma. Jadi nanti dulu. Jadi masih 75 per 2 dikali 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 74 kali 2 yaitu 148. 75 per 2 dikali 6 tambah 148 yaitu 154. Nah, kan 75-nya dibagi 2 kan ganjil ya. Jadi hasilnya nanti koma, mendingan yang belakang dulu yang dibagi 2. 154 bagi 2 berapa? Kan 77 ya. Nah, jadinya S75 sama dengan 75 kali 77 yaitu berapa? 75 kali 77. Jadinya 5 kali 7 35. 7 kali 7 49 tambah 3 52. 7 kali 5 35 nyimpan 3. 7 kali 7 49 tambah 2 52. Tinggal dijumlah. Jadinya 5. 2 tambah 5 7. 5 tambah 2 7. Kemudian 5. 5.775. Jadi S75 nya sama dengan 5.775. Tara. Nah, untuk membuktikannya apakah rumus tadi benar apa enggak, kita pakai yang udah ada jumlahnya ya, yang 3, 5, 7, 9, 11. Jadinya kan kalau kita masukkan S berapa ini? S5 ya. Berarti di sini kita ganti 5. Nah, S5 sama dengan N-nya diganti 5 ya. Jadi 5 per 2. 2A. A-nya kan suku pertama ya. Jadi 2 kali 3 yaitu 6. Plus N-1. N-1 kan N-nya 5. 5 kurang 1 4. 4 kali bedanya. Bedanya kan 2. 4 kali 2 yaitu 8. Jadinya 5 per 2 dikali 6 tambah 8 yaitu 14. 14 nya bagi 2 yaitu 7. 7 kali 5 yaitu 35. Gitu ya. Nah, misalnya kita mau pakai rumus yang satunya lagi, yang N per 2 dikali aton, akan sama hasilnya. S5 sama dengan N per 2 dikalikan aton. Atonnya itu apa? Yaitu kan A plus UN gitu tadi ya. Jadinya S5 sama dengan N-nya yaitu tadi 5. 5 per 2 dikali A-nya berapa? Kan 3 ya. Ditambah UN. UN-nya itu kan suku kelima yaitu 11. Atau suku terakhirnya gitu. Jadinya 5 per 2 dikali 3 tambah 11 yaitu 14. Sama ya. 14 bagi 2 yaitu 7. 7 kali 5 yaitu 35. Terbukti. Jadi kalau sudah diketahui suku terakhirnya, lebih enak pakai yang N per 2 dikali aton gitu. Aton itu A plus UN. Diketahui suatu deret aritmatika jumlah 4 suku pertamanya sama dengan 17 dan jumlah
8 suku pertamanya adalah 66. Tentukanlah suku ke-10 dan jumlah 20 suku pertamanya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah U10 dan S20. Untuk menentukan suku ke-10 dan jumlah suku ke-20, maka yang kita perlukan adalah suku pertama dan bedanya. Caranya gimana? Ya, kita jabarkan dari S4 dan S8 ini. Oke, kita jabarkan dulu ya. Jadi, yang diketahui kan ini adalah S4. Jadi kita harus tulis dulu rumus Sn-nya. Rumus Sn sama dengan apa tadi? N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, setelah itu yang diketahui yang pertama apa ini? S4 ya. Jadi S4-nya kita jabarkan dulu. S4 sama dengan N per 2. N-nya kan 4 ya. 4 bagi 2 yaitu 2. Dikali 2A. A-nya kan belum ada ya, jadi masih 2A. Plus N min 1. N-nya berapa? Kan 4 ya. 4 kurangi 1 yaitu 3. 3 kali B jadinya 3B. Nah gitu. Tinggal kita kali silangkan. 2 dikali 2A jadinya kan 4A ya. Ditambah 2 kali 3B jadinya 6B. Sama dengan berapa tadi hasilnya? S4 yaitu 17. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian yang S8-nya kita jabarkan sama seperti tadi. Jadinya S8 sama dengan N per 2. N-nya kan 8 ya. 8 bagi 2 jadinya 4. Kemudian 2A-nya masih sama ya. 2A ditambah N min 1. N-nya kan 8 ya. 8 kurangi 1 jadinya 7. B-nya masih tetap B atau 7B. Kita kalikan juga ya sama seperti tadi. 4 kali 2A jadinya 8A. Ditambah 4 kali 7 yaitu 28B. Sama dengan berapa tadi S8 ya? 66 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, bentuk seperti ini kan sudah nggak asing lagi ya. Seperti apa? Seperti SPL-Devi, sistem persamaan linear 2 variabel. Tinggal kita eliminasi ya. Kita eliminasi dua persamaan tersebut. Yang mau kita hilangkan yang mana? Yang A-nya apa yang B-nya? Misalnya kita mencari si B, berarti yang A-nya yang harus kita hilangkan. Oke, jadi untuk mengeliminasi si A, berarti yang atas kita kalikan 2 ya. Yang bawah kita kali 1. Kan biar sama-sama 8. 4A dikali 2 jadinya 8A. 6B kali 2 jadinya 12B. Sama dengan 17 kali 2, 34. Yang bawah tetap ya, karena dikali 1. 8A plus 28B sama dengan 66. Tinggal kita kurangkan. 8A kurangi 8A udah habis. 12B kurangi 28B. Jadinya negatif 16B ya. 34 kurangi 66 jadinya negatif 32. Jadi B-nya sama dengan min 32 dibagi negatif 16. Min bagi min sudah plus. 32 bagi 16 yaitu 2. Ketemu ya bedanya 2. Tinggal kita cari A-nya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama.
Jadi 4A plus 6B. B-nya berapa ini? Kan 2 ya. Langsung saja kita masukkan 2. Sama dengan 17. Jadi 4A ditambah 6 kali 2 yaitu 12. Sama dengan 17. 4A sama dengan 17. 12-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 4A sama dengan 17 kurangnya 12 yaitu 5 ya. Nah, maka A-nya sama dengan 5/4 atau 1,25 gitu. Bisa ya? Ketemu A sama B-nya. Jadi A-nya sama dengan 1,25 dan bedanya sama dengan 2. Kalau yang ditanyakan adalah U10, maka gimana? U10 kan adnib ya. A plus N-1 kali B. A-nya itu 1,25 ditambah N-1. N-1 kan 10 kurangi 1 yaitu 9. Dikalikan dengan B. B-nya berapa? 2. Jadi 1,25 ditambah 9 kali 2 yaitu 18. Jadi U10-nya adalah 18 tambah 1 kan 19 ya. Jadi 19,25. Kemudian kalau S20-nya jadinya kan N/2 ya. N/2 dikali 2A plus N-1 kali bedanya. Jadinya kan N/2. N-nya kan 20. 20 bagi 2 yaitu 10. Dikali 2A. A-nya tadi kan 1,25 ya. 1,25 dikali 2. Jadinya 2,5 ditambah N-1. N-nya 20. 20 kurangi 1 yaitu 19. Bedanya berapa? 2 ya. 10 dikali 2,5 ditambah 19 kali 2, 38. 10 dikali 38 tambah 2,5, 40,5. Nah, 40,5 dikali 10 berapa? Kita hitung ya, 40,5 dikali 10. 0 kali 5, 0, 0, dan 0. 1 kali 5, 5. 1 kali 0 yaitu 0. 1 kali 4 yaitu 4. Jadinya 0,504. Ada satu angka di belakang koma, coret. 405. Gitu. Jadi kalau sudah ketemu A sama B-nya, bisa ya untuk mencari suku keberapa dan juga S keberapa. Nah, untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika yang diketahui rumus UN-nya, kan gampang ya. Jika diketahui rumus UN-nya sama dengan 3N-1. Tentukanlah U10. Nah, kalau menentukan suku ke N-nya, kan tinggal diganti saja. N-nya diganti dengan, misalnya yang ditanyakan U1 ya diganti 1, U2 diganti 2, U10 diganti 10. Misalnya kita urutkan, jadinya kan U1-nya sama dengan 3N-1. Berarti 3 dikali 1 dikurangi 1. Sama dengan 3 kali 1, 3. 3 kurangi 1 yaitu 2. Maka U2-nya sama dengan 3 dikali 2. Dikurangi 1 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1 yaitu 5. Suku ketiganya berarti kan 3 dikali 3 dikurangi 1. 3 kali 3, 9. 9 kurangi 1 yaitu 8. Nah, yang ditanyakan adalah U10. Ya langsung saja. Maka U10-nya sama dengan, rumusnya kan 3N ya. Jadi di sini adalah 3N, berarti 3-nya tetap dari rumus. N-nya itu angka yang di sininya. Nah, berarti 3N, 3 dikali 10. Dikurangi 1 sama dengan 3 kali 10, 30. 30 kurangi 1 yaitu 29.
Gampang ya, tinggal diganti saja n-nya dengan suku yang ditanyakannya. Tetapi jika sekarang yang diketahui adalah rumus Sn-nya. Bagaimana cara menentukan suku ke n-nya? Nah, jika diketahui jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 2n kuadrat plus n. Tentukanlah suku ketujuh dan beda dari deret tersebut. Yang sebelumnya kan menentukan suku ke n kalau diketahui rumus UN-nya ya. Jadi gampang, tinggal diganti n-nya saja. Tetapi ini yang diketahui adalah rumus Sn-nya. Bagaimana cara mencari suku ketujuhnya? Nah, jadi caranya untuk menemukan suku ke n dari suatu rumus deret yaitu UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Jadi untuk mencari U7 sama dengan gimana? Ya S7 dikurangi S7 dikurangi 1 gitu. Ini kan n, ini sama 7, 7, 7. Gitu ya. Jadi untuk mencari U7 sama dengan S7 dikurangi S7 kurangi 1 berapa? 6 gitu. Oke. Jadi U7 sama dengan S7 kurangi S6. Kalau mencari S10 gimana? Kalau mencari U10 gimana? Untuk mencari U10 ya sama. Berarti kan S10 dikurangi S sebelumnya. S sebelumnya berapa? Ya 9. Mencari U75 gimana? Ya S75 dikurangi S74. Gitu ya. Jadi untuk mencari suku ke n, ya suku ke n jumlah atau Sn-nya dikurangi Sn sebelumnya gitu. Langsung saja ya kita masukkan ke rumusnya. Jadi U7 sama dengan S7 kurangi S6. S7-nya berapa? Kita cari dulu ya di sebelah sini. S7-nya sama dengan, kita masukkan nih rumusnya. Kan 2n kuadrat ditambah n. Jadinya 2 dikali n kuadrat, berarti n-nya kan 7 ya. Jadi 7 kuadrat. Ditambah n. N-nya berapa? Ya 7. Ya kan? Sama dengan 2 dikali 7 kuadrat berapa? 49. Ditambah 7. 2 kali 49 yaitu 98. Ditambah 7 jadinya berapa? 105. Betul sekali. Setelah ketemu S7 tinggal cari S berapa? S6-nya ya. Maka S6 sama dengan, sama ya rumusnya, 2n kuadrat ditambah n. Jadinya 2 dikali n kuadrat. N-nya bukan 7 lagi ya, tapi berapa ini? 6. 6-nya dikuadratkan, jadinya 6 kuadrat dulu deh. Ditambah n. N-nya berapa? 6 ya. Kalau ini yang atas n kuadrat jadi 7 kuadrat, kan ditambah n ditambah 7. Kalau S6 ya, n kuadrat jadi 6 kuadrat ditambah n. N-nya tetap 6. 2 dikali 6 kuadrat yaitu 36. Ditambah 6. 2 kali 36 yaitu 72. Ditambah 6 ya. Jadinya berapa? 78. Tinggal kita masukkan ya ke sini. Jadi U7-nya sama dengan S7 kurangi S6. S7-nya itu 105 dikurangi S6-nya berapa? 78. Jadinya berapa? 105 kurangi 78. 15 kurangi 8 yaitu 7. Tinggal 9 kurangi 2 yaitu 9 kurangi 7 yaitu 2. Jadinya U7-nya adalah 27. Bisa ya? Jadi untuk menentukan UN
dari rumus suatu deret yaitu Sn dikurangi Sn min 1. Jadi Sn dikurangi S sebelumnya. Nah, setelah itu tinggal kita cari apanya? Bedanya ya. Mencari beda gimana? Ya suku kedua dikurangi suku yang pertama. Atau misalnya sudah dicari suku ke-7, ya tinggal kita cari suku ke-6-nya. Kan kalau mencari beda itu sama. Sama seperti barisan aritmatika. Jadi kalau beda sama dengan UN dikurangi UN min 1. Atau juga paling gampang ya U2 dikurangi suku yang pertama itu. Langsung ya kita cari bedanya. Cari bedanya gimana ini? Kan U2 dikurangi U1 ya. Jadi kita cari dulu U2-nya. U2 sama dengan apa rumusnya U2? Ya S2 dikurangi S1. Nah, kita cari dulu ya S2-nya. Maka S2 sama dengan rumusnya sama ya seperti di atas tadi, yaitu 2 dikali N kuadrat plus N. Rumusnya masih sama di atas. Nih, 2N kuadrat plus N. Sekarang kita masukkan ya 2-nya. Jadinya 2 dikali N kuadrat. Jadinya kan 2 kuadrat, yaitu 4. Ditambah N. N-nya berapa? Kan 2. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 2 yaitu 10. Ketemu S2-nya, tinggal cari S1-nya. Maka S1 yaitu rumusnya sama ya. 2 dikali N kuadrat plus N. 2 dikali N kuadrat. Jadinya kan 1 kuadrat. 1 kuadrat yaitu 1. Ditambah N. N-nya kan 1 ya. Gitu. 2 kali 1 yaitu 2. 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi U2-nya sudah ketemu. U2-nya berapa? 10. U1-nya, S1-nya 3 ya. Nah, S2-nya 10, S1-nya 3. Jadi suku 2-nya adalah 10 kurangi 3 yaitu 7. Nah, untuk mencari U1-nya itu paling gampang. Kenapa? Kalau U1 itu sudah pasti sama dengan S1 gitu. Oke, jadi kalau U1 itu udah pasti sama dengan S1. Oke, jadi tinggal kita cari S1-nya ya. S1-nya berapa? Tadi kebetulan sudah kita cari S1. S1-nya berapa tadi? Yaitu 3. Nah, jadi U1-nya sama dengan 3. Ketemu U2 sama dengan 7, U1-nya sama dengan 3. Jadi bedanya berapa? Ya bedanya sama dengan U2 kurangi 1. U2-nya yaitu 7, U1-nya yaitu 3. 7 kurangi 3 yaitu 4. Selesai. Jadi dapat kita cari ya. Maka suku yang pertama atau A-nya adalah 3. Bedanya yaitu 4. Misalnya kita urutkan sampai suku ke-7. Tadi kan suku ke-7 sudah kita cari ya. Berapa hasilnya? Suku ke-7-nya yaitu 27. Coba kita urutkan apakah sama. Suku yang pertamanya yaitu 3. Suku yang keduanya berapa? Bedanya kan 4 ya. Jadi 4, 3 tambah 4 yaitu 7. 7 tambah 4, 11. Tambah 4 lagi, 15. Tambah 4, 19. Tambah 4, 23. Tambah 4 yaitu 27. U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U7. Jadi terbukti. Untuk contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada pada layar akhirnya ya. Silahkan diklik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.